Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam sholawat seagung-agungnya kita tujukan ya kepada junjungan Rasulullah Muhammad Arwahul Muqaddasah yang kamil mukamil halis mukhlisin, serta keluarga dan sahabat setianya, serta salam hormat khidmat ta'zim sehalus-halusnya setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran ayahanda guru mursyid yang qadim ya, mursyid yang dulu kami berguru lewat zahirnya Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya. Kemudian kami berlanjut berguru pada seorang Sayyidi Syekh, warisnya dari jalur yang waris dari Sayyidi Syekh nenek dah Sayyidi Syekh Tapak Gajah ya. Yang di sini kita tidak membahas mursyid yang bernama, mursyid yang wujud, mursyid yang terkotak-kotak ruang dan waktu, tetapi kita melalui sistem talinya, yaitu atiullah wa ati rasul wa ul amri minkum, yang tidak bernama alias yang qadim. Kita tidak membedakan zahirnya ayahanda guru Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya, atau tidak membedakan zahirnya yang mulia ayahanda guru ya, atau juga nenek dan guru ya, karena isinya adalah faktor mutlak yang sama, yang qadim. Alhamdulillah ketemu lagi di channel ini ya, dakwah bersama Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ya. Yang di sini kita sama-sama belajar ya, mudah-mudahan bisa manfaat ya, bisa kita saling berbagi wawasan, ilmu dan sebagainya, karena kita semuanya adalah saudara yang satu ikatan ruhaniyah, satu iman ya, demikian. Yang semuanya kita akan satu ketika pada dimensi jalur qadim, tapi kita akan terpecah, terpisah menjadi status quo, merasa ini sendiri, merasa benar sendiri, merasa apa sendiri ya. Kalau sudah terkotak dengan dogma dan dan harunya, ingat ya, Tuhan yang qadim ya, kitab qadim, rasul qadim, termasuk mursyid qadim yang bukan baru, yang dibalik nama, dibalik wujud, dibalik ruang dan waktu, mursyid itu sama unsur yang itu juga ya, nurun ala nur yahdillahu. Kita sampingkan perdebatan siapa mursyidmu, siapa mursyidku dan sebagainya, tapi kita ketemu pada mursyid yang satu, al-ruhaniyah yang qadim. Alhamdulillah demikian ya. Mari kita lanjutkan pembahasan pada kali ini. Sholat ada di 3 dimensi fase Islam ya. Islam ada di 3 dimensi fase, dan pun ada di 3 dimensi fase. Rukun menurut sebelum ini momentum. Kemudian di tengah-tengahnya ada proses reguler setelah melewati momentum.
Kemudian setelah lulus reguler menjadi purna. Islam demikian, iman demikian. Nah, di dalam Islam ada 5 syarat rukunnya. Berarti 5-5-nya ini pun ada di 3 fase dimensional ya. Syahadat pun ada 3 fase dimensional. Sholat pun ada 3 fase dimensional. Zakat pun demikian, sampai pun haji pun demikian. Nah, ketika kita masih sholat di rukun syarat Islam atau rukun Islam, itu sebetulnya kita masih belajar ya. Yang ending daripada rukun Islam yang rukun tadi adalah agar kita melewati haji ya, atau masuk ke dimensi wukuf, atau masuk mulai dikenalkan dengan dimensi qadim, alam qadim, harus wukuf. Kalau nggak wukuf, wah kita hanya ada di alam baru, pasti hancur ya. Semua yang baru hancur, manusia baru, kitab baru, Tuhan baru, Rasul baru ya. Yang baru pasti hancur. Nah, karena sholatnya yang baru pasti hancur, rusak. Habis sholat nyolong, habis sholat zina, sholat nipu, habis sholat korupsi. Nah, itu sholatnya hancur, sholat baru. Kemudian sholat itu mulai sholat qadim ya, setelah masuk melewati portal wukuf ya, berlakulah as-sholatul mi'rajul mu'minin. Bisa naik kelas dimensionalnya ya. Gimana mau naik kelas akhirat kalau nggak bisa masuk akhirat? Ya, nggak mungkin. Yang naik kelas itu pasti yang sudah melewati momentum. Gimana mau naik kelas SMA-nya jika dia nggak sekolah SMA? Nggak mungkin. Gimana orang mau naik kelas akhiratnya jika dia belum bisa masuk akhirat? Wah, nggak mungkin. Nah, ini adaptasinya mati-matian agar kita bisa terjaga di Jatuh Qadim, Shiratal Mustaqim. Ini gurunya adalah guru rohani. Proyeknya itu Mi'raj ya, naik dimensi akhirat, terus-menerus begitu. Dan ini proses mutu kok, belanja mutu. Nah, kemudian yang terakhir, yang purna, ini sudah berbalas. Sholatnya sudah sah, berbalas, dikasih ijazah, ada feedback dari zakat sekolahnya ya. Demikian juga sholat yang purna, ada feedback dari Tuhan. Sholatlah akan jatuh niscaya aku akan sholat akan engkau. Zikirlah engkau akan jatuh niscaya aku akan zikir akan kau. Tapi yang paripurna. Nah, logikanya jika sholatnya betul-betul sholat qadim ya, maka dia pasti menghilangkan seluruh iman barunya. Nah itu ya, karena dimensinya qadim. Sedangkan kalau paripurna, nggak mungkin orang itu berbuat jelek. Kan kita gali Allah, sudah terpimpin Allah. Asal katanya, matanya, bukan dia yang melihat, tapi akulah matanya. Bukan saya berkata-kata, tapi akulah mulutnya. Bukan dia yang berjalan, tapi akulah kakinya. Maka kalau ada orang ya yang masih berbuat jelek ya, berarti sholatnya belum sah. Ngeri sedap. Tapi sholatnya bisa dilihat dari 3 dimensional fase tadi ya. Kalau sholat masih syarat rukun,
ya banyak di mana-mana. Habis sholat nolong, habis sholat nipu, habis sholat makan makanan yang haram, habis sholat apa ini itu masih sholat rukun ya. Nah, sedang sholat yang kedua itu proses mutu qabla mutu ya, betul-betul intens ya, zikir untuk mensucikan kolbunya terus bisa-bisa ya, tak bisa-bisa. Nah, sholat yang ketiga ya, ini lagi yang paripurna itu sudah berbalas atau berjawab ya, berkausalitas, tidak ada feedback dari Tuhan. Itu dia. Makanya nggak mungkin orang itu bohong, nggak mungkin. Jangankan mau, bisa dia bohong. Karena dididik Tuhan ya, sabar, karena disabarkan Tuhan, ikhlas, karena diikhlaskan Tuhan, bukan dia lagi. Karena dikehendaki ya. Karena apa? Yang bisa sampai dia harus suci. Kalau bergambar dengan satu titik saja noda, nggak bisa. Ya, itu yang kata ayahanda guru profesor katanya ya, haji kalau pakai uang haram dicampakkan, dilemparkan kembali. Demikian juga sholat, selama masih ada kekotoran ya, yang haram masuk dalam piringnya ya, nggak suci, nggak bisa, seperti zarah pun nggak bisa. Maka yang sholat reguler itu adalah proses mensucikan diri ya, menghilangkan kotoran-kotoran itu. Nah, sholat yang disolatkan Tuhan. Tidak ada Tuhannya yang ketiga ya. Yang kedua, peserta nurutnya ya, peserta guru rohani murni dengan rohnya. Kalau sholat pertama, peserta dengan tali zahirnya. Sekali lagi, sholat yang pertama peserta dengan tali zahirnya. Sholat yang kedua peserta dengan tali rasulnya. Sholat yang ketiga peserta Tuhannya. Nggak mungkin peserta Tuhan kok ada yang haramnya, yang nggak sucinya, nggak mungkin ya. Nah, itu gambaran ya. Kalau kita masih kadang bawah dengan yang godaan ya, harus memohon pertolongan, kasih sayang, ridhonya, ampunannya dan sebagainya. Karena ini semuanya top down ya, bukan bottom up. Jadi demikian ya, makanya kita nggak heran kalau di luar itu ada orang habis sholat dan nolong ya. Habis sholat Jumat, misalkan sholat ya, habis itu nipu, kemudian pura-pura jadi orang baik, jadi orang alim, haji tapi nyolong. Wah, ini kan kacau ya. Jadi apalagi sholat yang tidak melalui rukun syarat, yang tidak kenal dengan tali zahir, wah itu bahaya. Enggak ketemu tali rasul, enggak sholat itu sudah di luar perintah karena belum beriman ya. Jadi ada sholat yang gagal syarat rukun. Nah, ini sudah aura-aura semua nih. Ini sholat nggak nyambung, neraka atau sudah sholat merasanya tapi neraka. Sholat syarat rukun ini beserta dengan tali zahir harus sudah bersaksi dalam syahadatnya. Sudah ketemu tali zahirnya siapa, sudah ketemu tali rasul, sudah ketemu ya. Setelah wukuf masalah khotimah, kemudian ada tali dengan tali rasul, dengan guru ruh.
Nah, sholat yang berikutnya adalah sholat paripurna. Disolatkan Tuhan, digerakkan, dipimpin, dikehendaki, ditunjuki, yang kita ini tersambung. Makanya di dalam Quran Hujurat ayat 1, janganlah engkau berkata-kata mendahului Allah dan Rasul, berpimpin, tersambung. Allah bilang A, langsung melalui Rasulnya, kemudian kita jika ikut A, B, C, D dari Allah, kita pun ikut B, C, D, gitu. Langsung, bukan hubungan tunda. Kalau tunda berjarak, nah itu bukan kotim kalau berjarak ya. Nah demikian ya. Makanya hubungan Allah itu harus dengan tali kotim. Tidak kuat menanggung itu antara bumi dan langit, kecuali atau hanya hati hambaku yang lembut dan tenang ya. Dan termula kalbu seorang mukmin itu baitullah ya, dan sebagainya. Nah, itulah hubungan kodim dekatnya ya. Nah, dan Allah melalui tali Rasul yang dibawa oleh tali zahir atau ulul amri minkum. Alhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dari Allah Tuhan yang menguasai langit dan bumi ya, yang Rahman Maha Rahim ya, yang Maha Mutlak Maha segalanya, yang bertali kodim akan Rasul dan tali zahirnya. Ini adalah tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.